Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Citra Ditya Rahayu dalam belajar bersama pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi? Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda terhadap koordinat kartesius. Nah, di pencerminan itu ada rumus-rumus tertentu, yaitu titik P, X, Y dicerminkan pada sumbu atau garis akan menghasilkan P aksen. Nah, ini untuk rincian rumus pencerminan yang nanti akan dibahas selanjutnya, yaitu titik P. Jika titik P dicerminkan pada sumbu X, maka akan menghasilkan P aksen, yaitu P aksennya itu X, negatif Y. Nah, untuk titik P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y, maka akan menghasilkan P aksen negatif X, Y. Nah, untuk titik V, X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan P aksen, yaitu Y, X. Nah, untuk titik P, X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X, maka menghasilkan P aksen negatif Y, X. Nah, untuk titik P, X, Y dicerminkan pada garis X sama dengan H, maka P aksennya yaitu 2H dikurangi X, Y. Nah, untuk titik P, X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan K, maka menghasilkan P aksen yaitu X, 2K dikurangi Y. Nah, untuk pembahasan pencerminan terhadap sumbu X ini, di sini ada suatu gambar yang ada di layar kalian, yaitu ada segitiga A, segitiga B, sama segitiga C, dan segitiga D. Ternyata hasil refleksi dari segitiga A itu terhadap sumbu X adalah segitiga C. Terus hasil refleksi segitiga B terhadap sumbu X juga adalah segitiga D. Kenapa bisa kayak gitu? Kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah saya paparkan, yaitu Q XY jika dicerminkan maka akan menghasilkan X, negatif Y. Nah, di sini ada segitiga A ini terdapat 3 titik, yaitu titik ini. Titik yang pertama yaitu ada P sama dengan negatif 3,3, negatif 1,3. Maka jika dicerminkan akan menghasilkan negatif, sesuai dengan rumus, maka akan menghasilkan negatif 1, negatif 3. Coba kita lihat. Nah, iya benar. Ternyata P aksennya itu negatif 1, negatif 3. Nah, untuk titik yang kedua di suatu segitiga A, ada Q, yaitu negatif 1, 1. Maka jika dicerminkan akan menghasilkan negatif 1, negatif 1. Coba kita lihat. Iya, betul. Q aksen sama dengan negatif 1, negatif 1. Untuk titik yang ketiga, yaitu R, negatif 3,1. Negatif 3,1 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka negatif 3, negatif 1. Coba kita lihat. Ya, benar. Ternyata hasil refleksi segitiga A terhadap sumbu X itu adalah segitiga C. Ternyata ini benar. Dan untuk segitiga B juga terhadap sumbu X itu akan menghasilkan segitiga D. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Dari gambar tersebut, ternyata hasil refleksi segitiga A itu akan menghasilkan, terhadap sumbu Y itu akan menghasilkan segitiga B. Dan untuk segitiga C terhadap sumbu Y akan menghasilkan segitiga D. Kenapa demikian? Karena kita bisa menggunakan rumus X, Y jika dihadapkan terhadap sumbu Y, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan negatif X, Y. Nah, kita fokus, karena tadi sudah segitiga A, kita fokus terhadap segitiga C. Dan ternyata segitiga C ini memiliki 3 titik juga, yaitu yang pertama P, negatif 1, negatif 1, yaitu yang kedua Q, negatif 1, negatif 3,
Dan untuk yang R, negatif 3, negatif 1. Kita refleksikan terhadap sumbu Y untuk yang P ini. Negatif 1, negatif 1. Karena rumusnya yaitu negatif X, Y, maka yang X ini, yang negatif 1 ini dikalikan dengan negatif. Akan menghasilkan P1, negatif 1. Nah, untuk yang Q sekarang, negatif 1, negatif 3. Karena dengan rumus terhadap sumbu yaitu X-nya menjadi negatif, maka yang sini kita fokus negatif satunya dikalikan dengan negatif. Maka akan menghasilkan Q aksen ya. Q aksen sama dengan 1, negatif 3. Di sini pakai aksen ya. Ini pakai aksen juga. Nah, untuk yang R, ternyata 3, negatif 1. Kenapa 3? Karena negatif 3 ini dikalikan dengan rumus yang ini, karena harus dikalikan negatif. Maka negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Maka untuk R aksen ini 3, R aksen ini akan menghasilkan 3, negatif 1. Untuk yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini ada gambar nih ya. Ada gambar A, B, C, titik A, B, C yang membentuk segitiga. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan ini. Dimana kita dapat menghasilkan segitiga yang ini dengan rumus P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan P aksen yaitu Y, X. Ternyata dibalikan ya. Jika terhadap garis Y sama dengan X itu, maka titik koordinatnya dibalikan. Dari yang asalnya X, Y, maka menjadi Y, X. Kita buktikan dari titik-titik ini. Titik A yaitu titik ini. Titik yang ini dengan koordinat 1,5, maka jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan 5,1 nih, yang ini, yang A aksen. Nah, untuk yang B yaitu 1,3. 1,3 ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan B aksen yaitu 3,1 karena dibalikan ya. Nah, untuk yang C yaitu 2,3. 2,3 maka akan menghasilkan C aksen 3,2. C aksen 3,2. Nah, ini hasilnya yaitu titik A 1,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi A aksen 5,1. Nah, untuk titik B 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi B aksen 3,1. Dan untuk titik C 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menjadi C aksen 3,2. Yang keempat itu ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita bisa perhatikan dulu gambar yang ada di layar kalian, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C. Ternyata membentuk segitiga ya. Segitiga yang belum dicerminkan. Ternyata akan menghasilkan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan mencerminkan yang bawahnya ini. Kenapa bisa? Karena kita bisa menggunakan rumus PXY
Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka menghasilkan P aksen, yaitu negatif Y, X. Nah, untuk titik A, titik A ini koordinatnya negatif 2,5. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan menjadi A aksen. A aksen ini berarti negatif 5,2. Karena yang rumus ini tadi ya. Nah, untuk titik B, yaitu negatif 4,5. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menjadi B aksen. B aksen ini menghasilkan negatif 5,4. Nah, untuk titik C yaitu negatif 2 dan 3,3. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menjadi C aksen, yaitu negatif 3,2. Nah, untuk yang kelima ini ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H, di mana H ini termasuk garis ya. H ini termasuk garis. H itu bisa berupa angka 1, 2, 3, 4, pokoknya yang ada di koordinat. Nah, di sini ada gambar segitiga, di mana terdapat titik A, titik B, dan titik C. Titik A, titik B, dan titik C ternyata dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah H. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. P, X, Y, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksennya yaitu 2H, 2 kali H dikurangi X, Y. Nah, kita buktikan ya, yang titik A ini. Titik A ini koordinatnya yaitu 2,4. Nah, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka untuk X-nya itu 2H dikurangi X. H-nya itu 4, berarti 2 dikali 4 dikurangi X-nya berapa tadi? 2. Maka menghasilkan 2 kali 4, 8. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Dan Y-nya itu tetap, maka Y-nya 4. Berarti untuk A aksennya itu 6, titiknya yaitu 6,4. 6,4 itu di sini. Nah, sekarang untuk titik B. Titik B itu ada titik B itu koordinatnya 1,2. 1,2 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, H-nya itu 4, maka 2H negatif X. Berarti 2 kali 4 dikurangi 1, karena X-nya 1 ya. Maka akan menghasilkan 7. 2 kali 4, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Y-nya tetap 2. Berarti untuk B aksennya itu titiknya 7,2. 7,2 kita cari 7, X-nya 7, Y-nya 2. Berarti di sini. Ini untuk B aksen. Ini untuk A aksen. Nah, untuk C aksen yaitu C itu titiknya 3,1. Maka jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, H-nya itu 4, yaitu 2 dikali 4 dikurangi 3. Dikurangi 3, 2 kali 4. 2 dikali 4 itu 8. Dikurangi 3 sama dengan 5. Berarti 5,1. Y-nya tetap ya.
Y-nya 1, maka kita cari titik koordinat 5,1. 5,1, oh berarti di sini. Nah, ini berarti segitiga yang baru yang sudah dicerminkan. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris ya. Nah, ini gampang kan? Ini pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Untuk yang terakhir ini ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K ini, kita bisa menggunakan rumus PXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan P aksen, yaitu X, 2K dikurangi Y. Nah, untuk menggunakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K ini, kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang ini ya. Gambar yang ini ada terdapat 4 titik, yaitu 4A, B, C, dan D. A ini titiknya yaitu 2,2. Nah, untuk pencerminannya kita bisa menggunakan rumus P aksen X, 2K dikurangi Y. Nah, untuk X-nya itu tetap. Nah, kita cari untuk titik Y-nya, yaitu 2 dikali 1, karena K-nya di sini 1 ya. Ini nih, garis K itu 1 nih. Ini tuh Y sama dengan 1. Nah, ini tuh Y sama dengan 1 dikurangi 2. Karena 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka untuk pencerminan titik A atau A aksen itu 2,0. Nah, di sini nih. Ini untuk A aksen. Nah, untuk B aksen yaitu 1,4. Maka B aksennya, untuk B titik B itu 1,4. Maka B aksennya itu 1,2 dikali 1, 2 dikurangi 4. Dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Maka dihasilkan B aksen itu 1, negatif 2. Nih, 1, negatif 2 itu di sini. Ini untuk B aksen. B aksen. Nah, untuk C aksen itu kita fokus terhadap titik C, yaitu 3,4. 3,4 ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan 3, negatif 2. Di mana negatif 2? Karena 2 dikali 1 dikurangi Y menghasilkan negatif 2. Karena 2 kali 1, 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Maka C aksen itu 3, negatif 2. 3, negatif 2. Berarti di sini nih. Ini C ya. C aksen. Nah, untuk yang D, kita cari. Titik D itu berapa sih? Titik D itu 4,2. X-nya 4, Y-nya 2. Maka jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, akan menghasilkan D aksen, yaitu 4,2 kali 1. 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 2, 0. Berarti 4,0. 0 ya ini. 0. Nah, berarti titiknya di sini. D ini D aksen. Kita garis. Nanti kalian pakai penggaris ya, biar rapi. Nah, jadi ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Alhamdulillah, pembahasan refleksi sudah selesai. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.